warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Nila Khairanisa dari kelas 5. Hari ini aku yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Dan di sini aku juga udah ada 2 narasumber. Silakan perkenalkan diri. Kamu siapa? Halo, aku namanya Keisha Akila dari kelas 5. Aku Cynthia Libratina Listorus dari kelas 5 juga. Nah, hari ini hal yang mau kita bahas adalah tentang revisi Undang-Undang Pilkada yang kemarin ini baru aja rame. Iya nggak sih? Iya, itu rame banget sih. Banyak banget di Twitter juga. Iya kan? Iya, di TikTok juga banyak tahu. Bahkan tuh dia mau di sosial media ataupun emang beneran gitu ya, mereka pada terjun gitu guys, terjun langsung. Iya, kemarin aku lihat demonya. Aku lihat langsung demonya kayak di depan mata aku sendiri. Oh iya? Iya, sumpah. Itu kayak rame banget, bikin jalanan macet sih. Dan itu tuh rata-rata juga katanya mahasiswa dari kampus besar gitu gak sih? Iya. Salah satu kampus yang ikut terjun juga mahasiswanya tuh UI tahu. Aku tuh pengen banget masuk UI, tapi tuh pas abis ngeliat itu aku kayak tapi ternyata emang beneran keren karena mereka kayak gimana ya, mereka tuh peduli gitu loh tentang politik di Indonesia. Berani menyuarakan suara mereka Betul. gitu kan. Betul. Dan bahkan aku sempat lihat juga tuh ketua BEM UI itu sampai turun tangan sendiri loh. Itu kayak kacau tapi kayak keren juga gitu loh. Iya. Ya oke, kita lanjut. Lanjut. Dan nih, kalau untuk pendapat kalian berdua nih, mungkin Keisha dulu ya. Menurut pendapat kamu gimana tentang revisi undang-undang ini? Kalau aku sih pribadi aku nggak setuju ya, karena gimana ya? Menurut aku undang-undang yang udah ada sekarang ini itu tuh kayak udah dipikirkan matang-matang sama pendahulu kita kan, kayak udah dipikirin gimana biar semuanya tuh adil. Dan kalau tiba-tiba diubah kayak gini kan jatuhnya apa ya, kayak curang gitu loh menurut aku. Bener. Menurut kamu gimana tuh Sin? Tapi kalau misalkan diubahnya tapi calonnya itu emang udah berpengalaman kayak Kaesang ataupun Gibran, menurut aku sih nggak masalah ya. Tapi kan banyak banget tuh isu-isu yang menjabarkan bahwa sebenarnya Kaesang itu dipilih buat jadi gubernur gitu ya. Itu karena dari ayahnya itu, karena ayahnya kan Pak Jokowi ya. Jadi kayak dibantu gitu. Jadi seolah Pak Jokowi itu kayak membantu banget buat dia jadi gubernur gitu kan. Iya benar. Menurut Cynthia dulu deh, aku nungguin Cynthia dulu nih. Oke, siap. Bentar ya, mikir dulu. Tapi kan apa ya? Sebenarnya kalau mau diubah, kalau menurut aku ya, menurut pendapat aku, kalau mau diubah tuh sebenarnya nggak apa-apa. Cuman emang ya, aku setuju kalau misalkan ini salah perubahan mereka tuh mendadak banget, alias kayak dekat-dekat pilkada banget. Jadi aku bagian nggak setujunya sih di situ. Tapi kalau untuk merubah, aku setuju karena ya ini juga bebas gitu dan kita udah ganti era. Maksudnya tuh emang belum ganti pemerintahan, tapi ini kan udah dibuat aturannya dari dulu-dulu kan. Nah, untuk beberapa tahun kemudian ya pasti boleh diubah dong. Kalau gimana menurut kamu Keisha? Kalau menurut aku sendiri ya, kayak peraturan yang udah ada itu boleh diubah. Tapi karena ini sudah mendekati dengan pilkada, menurut aku itu kayak sesuatu hal yang dibuat kayak secara terburu-buru gitu loh. Jadi tuh kesannya kan seperti yang kita tahu ya, Gibran itu Kaesang dulu itu dia pernah punya YouTube kan, dan dia itu membahas tentang orang-orang yang orang-orang yang mendapatkan pekerjaan dari orang tuanya mereka gitu loh. Jadi kayak dapat orang dalam gitu lah kasarnya. Dan itu banyak juga loh di TikTok yang bilang kayak Kaesang mah jilat ludah sendiri karena dia mendapatkan pekerjaannya itu karena ayahnya mengubah undang-undang itu. Iya, demi dia doang. Iya, demi dia. Dan itu juga bisa karena menurut aku dari undang-undang ini itu adalah gimana, itu udah pasti dipertimbangkan. Dan kalaupun diubah dan ternyata kan ini diubahnya karena Kaesang nih. Iya. Dan ternyata Kaesang ini belum bisa mencukupi atau belum pas gitu untuk mendapatkan posisi ini, itu menurut aku nggak cuma merugikan pihak mereka aja, tapi merugikan satu Indonesia gitu loh. Karena itu
udah diganti. Jadi orang-orang lain yang kurang berkompeten juga mereka bisa ikut terjun dan malah bikin Indonesia tuh makin kacau menurut aku. Iya, tapi kita bersyukur banget nggak sih, alhamdulillah kalau ternyata revisinya itu dibatalin sama Mahkamah Konstitusi. Oh ya. iya, itu dibatalin. Dia udah Itu aku dibatalin. bersyukur banget karena Iya. kayak seperti yang kita tahu tuh itu dadakan, banyak yang gak setuju juga, dan mahasiswa yang demo ini tuh banyak banget yang sampai terluka gitu. Jadi itu kayak merugikan banyak pihak juga karena udah diubah ini, jadi kayak lebih damai lah gitu. Iya, dan alhamdulillahnya juga berarti hasil dari demonya para mahasiswa itu nggak sia-sia gitu gak sih? Betul banget. Tapi ada nggak sih mahasiswa lagi yang demo tidak setuju itu dibatalkan? Kayaknya sih belum terlihat ya sampai Iya, saat ini. setahu aku sih nggak Setahu ada. aku sih belum. Tapi ada kemungkinan nggak ya? Ya alasannya kenapa? Kenapa harus gak jadi dibatalin? Siapa tahu dia kayak sependapat dengan aku gitu. Terus dan itu kayak banyak gitu orangnya, jadi kayak dia memutuskan untuk demo, sama kayak halnya yang pro. Iya. Yang Aduh, kontra. jangan ketawa. Aduh, Maksudnya yang Bang. kontra kali. Iya bener. Oh, Maaf ya. iya, iya, apa-apa. Tapi kalian tahu ini nggak? Nih aku ngebahas lagi aja nih ya. Kalian tahu nggak sih kayak aktivis-aktivis yang dikunciin pas lagi rapat atau apa gitu, aku lupa. Tapi tuh aktivisnya tuh dikunciin, jadi mereka tuh nggak bisa meliput apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Loh, kok Dan itu gitu? menurut aku salah banget sih. Kenapa bisa gitu sih? Itu siapa? Kok aku nggak tahu beritanya ya? Di situ Apa ada aku beritanya, ketinggalan sumpah. zaman? Itu ada tahu di Twitter. Kamu nggak buka ya? Ya aku mainnya TikTok Waduh, doang. anak TikTok banget nih kayaknya. Iya, Mak. Tapi itu tuh ada bener-bener aktivisnya dikunciin sampai rapat atau acara itu selesai. Jadi mereka tuh nggak bisa meliputi. Dan setahu aku di zaman Soeharto dulu ya, walaupun kayak diktator banget, tapi aktivis itu masih bisa nge-record segalanya dan masih bisa kayak meliputinya gitu loh. Jadi walaupun ada demo nih sampai ada di TV. Kalau sekarang kan nggak ada, cuma ada di sosial media doang. Terus itu pun juga dari mahasiswanya yang nge-record. Kalau ini tuh kayak stasiun TV turun langsung dan meliputin di tempat gitu. Jadi berubah banget sekarang menurut aku. Tapi kalau menanggapi tentang isu ini ya, sebenarnya kalian gimana sih pendapatnya tentang kurang bagus gitu ya, karena dia tuh harusnya belum sesuai umur untuk jadi wakil gitu, iya nggak sih? Iya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman lagi nih ya, dia sebenarnya kayak udah pantas gitu nggak sih? Cuman emang permasalahannya selama ini kan di umurnya aja kan ya yang kurang. Tapi kalau dari pengalaman udah cukup nggak sih? Kalian tahu nggak sih kalau misalkan ini aku ngebahas yang aku temuin dari Twitter nih. Iya. Kalian tahu nggak sih kalau semisalnya IPK-nya Gibran itu ternyata 2, loh. Emang iya? Hah, itu dia. Itu yang bikin beberapa mahasiswa dan warga-warga lainnya tuh ngerasa kayak gimana ya? Ini gimana nih bahasanya? IPK-nya nih tidak terlalu tinggi gitu loh. Jadi kayak khawatir kalau misalkan dia kurang bisa kasarnya mencukupi jabatan yang dia punya sekarang ini gitu loh. Katanya juga bahkan ijazahnya palsu ya. Bener gak ya? Itu bener gak sih? iya? Aku nggak tahu. Iya, soalnya waktu itu Lihat di mana? ada viral banget di TikTok, katanya tuh ijazahnya Gibran itu palsu, dan Gibran sendiri yang menanggapi itu malah kayak, kan ada ya waktu itu wartawan yang lagi kayak Interview? si Mas Gibran ini. Terus Mas Gibran malah bilang nih, malah ngeledek kayak gini, saya mau kuliah dulu soalnya ijazahnya kan palsu di situ. Astaga, serius? Iya, jujur saya nggak tahu ya dia emang beneran bercanda atau emang beneran gitu. Itu kayaknya sarkas nggak sih buat menanggapi isu Sindiran yang tadi ya. Sindiran Iya, yang iya. tadi. Bisa jadi. Yang Saran boleh? ya. Yang kasus Kaesang sama istrinya yang naik jet pribadi Oh, iya. itu. Ya boleh. Oh iya, Yang Kaesang sama istrinya roti 400. Iya, roti 400.000 sama mereka pergi ke California atau apa gitu. Oh, aku nggak tahu. Itu Nah. hanya itu. Dan juga ada nih tentang Kaesang lagi dan lagi nih ya. Ih, kenapa tuh? Iya, jadi waktu itu tuh kalau nggak salah Kaesang itu dibully, kayak bukan dibully sih, kayak diserbu gitu sama masyarakat karena Kenapa? dia itu pergi ke Amerika ya kalau nggak salah. Iya, saya ingat aku Kemana? Amerika. Pokoknya luar negeri gitu Iya, ya. iya, betul, betul. Pakai jet pribadi. Oh, Dan iya. itu tuh diduga dia pakai jet pribadi itu karena pakai uang rakyat.
pakai uang rakyat. Iya katanya, tapi nggak tahu sih benar apa enggak ya. Setahu aku ya kalau jet pribadi itu tuh bisa sampai kayak bisa miliaran gitu loh Iya sekali perjalanan. Iya. Tapi itu udah ada klarifikasinya gitu nggak sih dari itu? Aku kurang ngikutin berita nih soalnya. Oh, emang klarifikasi apa ya kira-kira? Siapa tahu dia kayak udah mengklarifikasi kalau itu bukan dari uang rakyat. Siapa tahu dari ininya apa gajinya dia pribadi gitu. Oh, aku baru inget guys. Waktu Kenapa itu pernah ada juga di Twitter aku baca katanya klarifikasinya si Kaesang itu katanya si jet pribadinya itu minjem-minjem temennya. Menurut kalian masuk akal nggak? Wow. Kurang. Agak mengejutkan. Temennya dia gitu. kayak itu kah? Dan masalahnya gini, ini tuh jet pribadi yang harganya tuh nggak mungkin kayak kita beli permen di warung kan? Iya bener banget. Tapi mungkin dia temenan sama Siska Kol. Waduh, Siska Kol. itu beda cerita sih. Oh gitu ya. Nanti diajak mukbang sama dia. Aduh, boleh dong. mukbang lobster nih Iya, jangan-jangan. aduh, Nggak, keren banget. mukbang nasi padang es krim nggak sih? Oh iya bener banget. Yang dia beli ini mesin es krim yang jutaan itu nggak sih? Iya, keren banget sih. Pengen coba nggak sih? Mau. Jadi pengen deh. Nggak jadi deh. Tapi kayaknya nggak enak ya. Dan kalian tahu nggak sih ada juga isu-isu dari istrinya Kaesang itu Erina Gudono, kenal nggak sih yang mantan putri Indonesia ya? Oh kalau nggak iya salah? iya tahu. Nah, jadi itu awalnya itu kasusnya itu kalau nggak salah ya ada tuh akun Twitter atau akun media sosial gitu yang bilang kalau Erina itu maaf banget bau badan. Wow. Spillnya jauh juga ya. Iya, Wow. dan di situ katanya disangkut pautin lagi sama Erina Gudono yang beli roti 400.000. Hah? Roti ada yang 400.000? Iya, Mahal waktu dia banget. lagi di luar negeri katanya. Astaga. Buat apa ya roti Buang-buang duit 400.000? Iya kan? Kan sekali makan gitu nggak sih? Iya tuh. Itu tuh kita bisa makan di resto-resto yang kayak all you can eat gitu tahu. Iya, nasi padang aja udah dapat 400 bungkus nggak sih? Waduh. Kamu mikirin nasi padang mulu nih. lapar. Laper nih jangan-jangan dia. Tapi ya, setahu aku nih si istrinya Kaesang ini Erika ya? Erina. Oh Erina. Ya Erina ini setahu aku dia ngambil jurusan yang berhubungan sama sosial gitu loh. Oh iya kah? Iya, tapi banyak netizen yang menyindir kayak dia ngambil jurusannya kayak gitu tapi keluarga suaminya malah berbanding terbalik gitu. Malah kayak menutup-nutupi yang sebenarnya terjadi di politik sekarang yang udah kacau banget, terus kayak malah seenaknya gitu karena mempunyai jabatan gitu. Iya. Banyak banget yang bilang kayak gitu di Bener, Twitter. Dan juga kayak belakangan ini juga kayaknya keluarga Jokowi salah satunya ya itu Kaesang dan istrinya itu juga lagi kayak dihujat banget gak sih sama masyarakat karena ya memang keanehan mereka juga gak sih? Iya bener banget. Masa kayak sampai segitunya beli roti aja, padahal di Indomaret tuh kalau 400.000, udah dapat banyak banget. Banyak lah. Bisa ngasih makan warga sekampung itu. Iya, daripada beli 400.000 buat sendiri mending kita beli lagi ya kan, Kan sedekah. dapat berkahnya, Nah, terus betul. dapat kenyangnya, Betul. beda. Tapi kalau aku boleh kasih pendapat itu kan pakai uang pribadi dia ya. Itu kan pakai uang pribadi dia. Jadi kayak nggak apa-apa gitu nggak sih dia mau beli roti 400.000, 1 juta. Tapi itu kayak gimana ya? Kita balik lagi ke isu yang ada di Indonesia ini loh. Jadi kan kita tahu nih di Indonesia nih kayak banyak banget orang yang kekurangan gitu ya. Jadi dengan dia mengeluarkan uang segitu, sedangkan di Indonesia aja lagi kesusahan, itu kayak menunjukkan kalau jurusan yang diambil tuh kayak terkesan sia-sia gitu loh. Masa dia ngambil sosial tapi dia nggak peduli sama rakyat di sekitarnya sendiri? Tapi itu kan sama aja kayak kita, misalkan kita jadi bendahara nih di kelas. Iya. Terus kita beli sesuatu yang mahal kayak baju atau pakaian yang harganya 1 juta gitu. Tapi pakai uang pribadi kita. Itu kan nggak ada hubungannya sama anak kelas gitu kan. Iya. Gitu juga yang ini. Dia kan pakai uang pribadi dia, dan untuk apa ya? Untuk masyarakat itu nggak ada hubungannya. Karena itu bukan pakai uang rakyat, tapi pakai uang pribadi dia. Bener sih, itu aku juga lumayan setuju. Kayak dari
sebelumnya ini aku kontra banget, tapi pas udah dijelasin aku jadi kayak oh iya pelan-pelan aku Iya ngerti kan? gitu. Iya benar. Jadi kayak sebenarnya masyarakat ini tuh menurut aku ya, mereka ikut-ikutan aja. Maksudnya mereka nggak tahu masalah jelasnya kayak gimana, tapi mereka udah langsung menghujat. Ya namanya juga netizen ya, kan Iya. semau-maunya netizen aja. Jadi Iya, kayak- Indonesia kayak sama Iya semua emang deh. plus 62 emang gitu semua sih. Iya, kayak pelajaran bahasa Indonesia kita nggak sih? Yang mana? Anekdot. Bukan, bahasa-basi orang Indonesia. Oh iya, anekdot dong. Itu termasuk di anekdot tahu. Oh iya. Basa-basi orang Indonesia. Ya Allah, emang orang Indonesia tuh penuh basa-basi banget gak sih? Tapi itu yang bikin orang Indonesia unik tahu. Oh iya bener. Dan itu juga yang bikin permasalahan terjadinya permasalahan di Indonesia, kayak demo-demo, terus itu riuh-riuh di Twitter tentang masalah ini gitu. Dan apa? Ya, benar. Dan yang penting tuh sekarang kita sebagai netizen Indonesia juga nih ya, kita sama-sama belajar aja bahwa kita nggak boleh kayak menjudge sesuatu tuh kayak langsung gitu, Iya, tanpa kita tanpa ngelihat tahu ya. tanpa tahu kebenarannya gitu, daripada jadinya riweh gitu. Betul. Dan karena Indonesia ini kan juga terkenal kan warganya ini ramah-ramah gitu ya. Benar benar. sih, dibandingkan dengan negara lain Indonesia itu yang kayak ramah banget itu. Iya, makanya itu juga mungkin yang disebabkan. Kalian tahu nggak sih pesepak bola naturalisasi? Yang mana tuh? Aduh, Boleh aku nggak dong. ngikutin Aku bola nggak lagi. ngikutin. Tapi boleh dijelasin, aku pengen tahu soalnya. Jadi kan beberapa hari yang lalu ini ada ya dari Kementerian Olahraga deh kalau nggak salah, dia Oh tuh iya? kayak bilang kalau naturalisasi pemain dari Belanda yang berdarah Indonesia itu katanya malah gak berguna karena mereka nggak bisa mengembangkan Indonesia. Padahal sebenarnya tuh menurut aku sepak bola Indonesia itu udah semakin berkembang daripada yang dulu-dulu, ya kan? Aku sempet dengar juga sih kayak diagramnya gitu loh. Jadi kayak diagram dari sebelumnya yang Indonesia tuh nggak pernah masuk FIFA nggak sih? Iya, dulu tuh rating FIFA kita tuh rendah banget. Wow. Kalau dari aku yang ngikutin ya, Ya. waktu itu aku ngikutin dari 140 dan sekarang alhamdulillah naik 10 jadi 130. Wow. Berarti kalau kayak gitu kayak apa ya? Jatuhnya walaupun mereka nggak pure orang Indonesia, tapi setidaknya mereka kayak bisa menaikkan ratingnya gitu. Jadi kayak benar. sepak bola Indonesia itu kayak jadi lebih berkembang gitu loh. Bahkan kalau kita lihat video dari misalnya pas mereka sumpah WNI, sumpah Iya. warga negara Indonesia, mereka tuh dengan tulusnya mereka mengucapkan sumpah. Mereka juga tulus banget nyium bendera merah putih. Mereka tuh benar-benar kayak ingin banget membela Indonesia gitu. Jadi mungkin kayak statement dari Kementerian Olahraga ini kayak banyak ditentang gitu nggak sih sama penggemar sepak bola? Nah, dan untuk supaya kita bisa dukung timnas kita lagi untuk menggambarkan rasa cinta kita kepada Indonesia, makanya jangan lupa nonton sepak bola kita timnas Indonesia pada Indonesia lawan Jepang tanggal 15 November 2024 ya teman-teman. Waduh, jadi promosi nih. Ya, maaf ya, promosi ya. promosi. Ada ini nggak Kak? Ada Arhan nggak? Aduh, ada nggak ya? Nggak tahu deh, aku belum tahu. Ada Rafael yang ganteng itu nggak sih? Oh, ada dong pasti ada. Ada pemain baru juga Kevin Dix, tahu nggak? Aku nggak tahu. Kevin Dix. Iya. Itu siapa deh? Itu yang tadi kamu ngomongin di sekolah nggak sih? Iya, itu tuh yang baru diresmiin itu tanggal 7 kemarin. Oh. Dan dia udah bisa main buat laga Jepang. Keren Wow, banget tuh. keren Masa baru banget. masuk udah bisa? Keren banget. Berarti Iya. dia kayak bertalenta gitu nggak sih? Ya benar. Ya kita doain aja semoga timnas kita bisa lolos Piala Dunia. Amin. Nah, jadi teman-teman, itu dia seputar podcast kita tadi. Di sini kita ada tim kontra dan tim pro, tapi kita semua udah bisa menyatu dengan baik ya teman-teman. Betul. Jadi kalau misalnya kita ada kayak kata-kata yang kayak menyindir kurang enak, tolong dimaafkan juga karena kita di sini juga cuman berpendapat aja gitu. Ini kita ngobrol santai aja kok, Iya, nggak ada yang benar. berantem. Betul banget. Anti berantem. Anti ya. Betul. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja podcastnya kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Nila. Saya Keisha Akila. Saya Cynthia. Kita pamit ya. Dadah. Bye bye.